Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vini Mujiatul Fitri, NIM 857614138 akan mensimulasikan pembelajaran terpadu pada kelas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah ya, hadir semua. Seperti biasa, sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan pembelajaran 1. Siswa dapat menemukan kata atau istilah khusus tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Kedua, siswa dapat menyusun informasi lisan, tulisan, visual tentang ciri-ciri makhluk hidup dalam bentuk kalimat efektif. Ketiga, siswa dapat menjelaskan prosedur berbagai gerak jalan dengan benar. Keempat, siswa dapat menyebutkan makna simbol sila-sila Pancasila dengan benar. Kelima, siswa dapat menceritakan contoh perilaku yang sesuai dengan salah satu sila Pancasila dengan benar. Nah, sekarang anak-anak silakan baca kembali mengenai ciri-ciri makhluk hidup pada buku halaman 9. Ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang menggunakan sirip, dan cicak merayap di dinding. Makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernafas menggunakan paru-paru, dan ikan bernafas menggunakan insang. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, dan ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, sekarang anak-anak silakan buka buku halaman 13 dan isilah tabel di bawah menggunakan nama hewan dan cara berkembang biaknya. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Manusia dapat melakukan gerak dengan berbagai macam cara. Nah, anak-anak silakan buka halaman 16. Perhatikan gambar di bawah. Ikuti berbagai gerak berjalan dan berlari seperti pada gambar. Seperti 1. Berjalan ke samping. 2. Berjalan ke samping kanan. 3. Berjalan ke depan. 4. Berjalan ke belakang. 5. Berlari ke depan. 6. Berlari ke belakang. 7. Berlari ke samping kanan. 8. Berlari ke samping kiri. 9. Berlari berbelok-belok dan membentuk lingkaran. Nah, anak-anak, ibu akan membuat kelompok yang terdiri dari 5 siswa dan cobalah melakukan gerakan gabungan antara jalan dan berlari. Kekuatan kaki menjadi faktor utama keberhasilan kegiatan perlombaan kombinasi gerak, berjalan, dan berlari. Dalam setiap perlombaan, selalu ada yang menang dan kalah. Jadi tidak apa-apa ya yang kalah. Pemenang harus bersyukur dan tidak boleh sombong. Sebaliknya, yang kalah tidak boleh berkecil hati dan harus terus berusaha. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama pada Pancasila. Nah, anak-anak, ada yang tahu sikap apa saja yang bisa kita lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Mensyukuri keragaman makhluk hidup adalah salah satu menjaga kelangsungan hidup atau memelihara kelestariannya. Hal yang bisa kita lakukan diantaranya dengan 1. Tidak berburu hewan liar. 2. Memelihara hewan peliharaan agar tetap sehat dan bergerak dengan baik. 3. Memelihara hewan peliharaan dengan memberi makan agar hewan tetap hidup dan dapat berkembang biak dengan baik. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita baca doa terlebih dahulu. Terima kasih telah mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya ya.